Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Odel Channel 73 dalam pengajian haji Mahbajin 2018. Kegiatan pengajian dengan ahli bait Bapak Haji Suwardi dan Ibu Hajah Ruliati bersama Al-Ustadz Haji Salman Al-Farisi LC MA dengan tema Hikmah Ibadah Haji. Bagaimana pelaksanaan pengajian kali ini? Ikuti terus channel Odel 73. Selamat menyaksikan. Check it out. Mau boleh. Oh ya. Udah pulang ya siapa? Belum lah. Pengaji. Siap Bang Haji. Yang Sehat semua kan? Udah lama kan bawa ini ya Allah. Patu bisa sendiri aja kayak mana ini? Sama nanti sama. Marilah sama-sama kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan iman Islam serta ihsan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pengajian haji Mahbajin 2018 dari Ketua Pengajian kita Bang Haji Rudi. Selanjutnya kata sambutan dari ahli bait, yaitu hari ini ahli bait kita adalah Bang Haji Suhardi serta Kak Haja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Salam salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dengan silaturahim ini kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dimudahkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirat insyaallah, dan dilimpahkan rezeki yang berkah dan mudah dengan rezeki itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau nanti di yaumil mahsyar insyaallah. Dan kita mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Bapak Ibu Hajah, Haji dan Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita sudah masuk bulan haji. Kalau menurut ru'yah ini hari Ahad ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi sudah semakin dekat dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang diperkenankan Allah mendapatkan panggilan pada tahun ini. Dan kita juga termasuk orang yang bersyukur karena kita juga sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau Bapak Ibu Hajah tahun 2018 ya, hajinya bersama KBIH Multazam. Kalau saya tahun 2016 juga di KBIH Multazam. Jadi kita ini satu alma mater nih Bapak Ibu, sama-sama Multazam. Cuma beda tahun aja. Biasa kalau udah beda tahun, udah beda ketua aja. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur sebuah kenikmatan yang paling besar. Pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah haji. Di sela-sela orang-orang yang masih memiliki keinginan, baru daftar saja perlu menunggu puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Ya, ini perlu kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah haji yang mana salah satu rukun Islam yang 5.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat haji, semangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari haji ini adalah semangat taurih. Apa itu taurih? Semangat mewariskan kebaikan. Karena ibadah haji ini Bapak Ibu bukan ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada hari ini kita dapati yang melaksanakan ibadah haji itu hanya umat Nabi Muhammad. Kira-kira ada nggak orang Nasrani pergi haji Bapak Ibu ke Mekah? Nggak ada kan? Orang Yahudi ada nggak yang berangkat ke Mekah? Nggak ada. Atau umat-umat Nabi yang lain? Apakah mereka berangkat ke Mekah? Tidak. Yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah haji ini pada hari ini sejak Nabi Muhammad SAW ada ya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam sebetulnya Bapak Ibu. Haji ke Baitullah maksudnya. Haji itu artinya kan bertujuan ke Baitullah. Kalau kita lihat historisnya Bapak Ibu, Ka'bah itu kapan dibangun? Kapan Bapak Ibu? Nah, yang kita tahu sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali diletak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ka'bah itu ya, pertama sekali untuk manusia itu yang ada di Mekah. Ya. Mubarakan, keberkahannya luar biasa. Hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam raya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, para ulama mengatakan Ka'bah itu dibangun di Mekah itu sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sejarah itu disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu sempat membangun Ka'bah kembali ya, bersama Nabi Sis. Jadi Nabi Adam itu Bapak Ibu punya anak 40 orang anaknya. Dan umur Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun dikurang 60 tahun. Jadi berapa? 900 dikurang 40 tahun Pak. 990 tahun. Jadi Nabi Adam alaihissalam panjang umur. Dan anak beliau 40 orang. Anak terakhirnya itu dan Nabi Syis alaihissalam. Anak terakhir. Itu dari satu perut tuh Pak. 40 orang. Siti Hawa. Ya. Subhanallah. Dan ketika bersama Nabi Syis, Nabi Adam AS membangun Ka'bah kembali. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Baitullah Ka'bah itu sudah menjadi destinasi manusia sejak zaman Nabi Adam AS. Subhanallah. Dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan bahwa ketika Nabi Adam wafat itu keturunan beliau itu jumlahnya 400.000. Jadi ketika wafat itu 400.000 orang itu Bapak Ibu, 400.000 jiwa. Subhanallah. Itu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan waktu itu 400.000 pun udah macam penuh lah bumi ini Pak, karena tingginya pun 60 meter kan, 60 asta kan, gitu. Kita anggaplah 60 meter kurang lebih kan gitu kan. Nah, berarti kan besar-besar 400.000 udah penuh ini. Jadi subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarahnya Ka'bah ini sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu Allah datangkan banjir besar dan memusnahkan seluruh umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan manusia ini lahir hanya dari keturunan Nabi Nuh. Jadi semua habis, lahir 3 orang keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya, Ham, Yafis, Sam. Dan dari yang 3 inilah lahir manusia yang ada pada zaman sekarang ini. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu nggak usah berkecil hati, kita juga keturunan Nabi kan gitu ya. Bapak Ibu, kita keturunan Nabi. Bertanya, Bapak Ibu keturunan Nabi? Iya dong keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Adam. Ya, jadi bapak kita, nenek moyang kita itu ada 2 Nabi. Sekurang-kurangnya. Selip-selip ada 3 kan nggak tahu kita. Mungkin di antara kita ada keturunan Nabi yang tidak disebutkan nama Al-Quran kan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memusnahkan Ka'bah dan menjadikan
Mekah itu sebagai tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Bukan tidak dihuni, bisa dihuni oleh makhluk hidup. Itulah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Mekah itu menjadi tempat yang tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup pada saat itu. Sampai menunggu datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah dibangun kembali Ka'bah. Makanya bunyinya dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi bahasa Al-Quran itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Asasnya sudah ada. Asas Ka'bah itu dibangun sudah ada sebelumnya. Dan Nabi Ibrahim hanya menyambung saja. Makanya bahasanya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Ibrahim bersama Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna. Ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah supaya diterima ibadahnya. Innaka antas samiul alim. Sehingga Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bangun kembali Ka'bah itu. Sejak zaman Nabi Nuh tidak ada yang datang ke Ka'bah sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya bahasa Allah Subhanahu wa taala tentang wajib haji ya, beda sama bahasa mewajibkan puasa. Kalau Bapak Ibu ingat mungkin mewajibkan puasa, bahasa Allah seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kan gitu kan? Tapi kalau perintah haji tidak ada disebutkan wahai orang beriman. Itu bahasa Allah manusia. Wa'adzin, serukan kepada seluruh manusia untuk pergi haji. Jadi untuk datang haji. Jadi bukan bahasanya kepada orang beriman atau kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh manusia. Tetapi realitanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji itu hanya dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kebaikan ini kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kan gitu Bapak Ibu. Yang bangun Ka'bah Allah. Kemudian dibangun kembali Nabi Adam, bapaknya seluruh manusia. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapaknya para nabi dan rasul. Jadi yang lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan Nabi Ismail saja, Nabi Ishak. Nabi Ishak juga adalah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang katanya nabi orang-orang Nasrani itu juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam riwayat di dalam buku Bidayatul Mujtahid, Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan bahwa Nabi Ishak pun Bapak Ibu itu pergi haji. Nabi Yusuf pergi haji. Ya, mereka juga diwajibkan untuk pergi haji. Kalau saya runutkan sejarahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa orang-orang Yahudi itu kan, orang Yahudi ini kita anggaplah sebagai umatnya Nabi Musa kan gitu ya. Kemudian orang Nasrani umatnya Nabi Isa. Kenapa mereka tidak pergi haji? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mentakdirkan Ka'bah itu ketika di zaman Nabi Musa itu banyak berhala. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim itu murni, tidak ada berhala. Ya, tidak ada yang menyembah berhala. Sejak zaman Nabi Ibrahim, semua jazirah Arab itu beragama tauhid, tidak ada yang menyembah berhala. Tidak ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekitar 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, baru datang namanya Amr bin Luhai. Ya, dalam kitab-kitab sejarah disebutkan, ya ini orangnya fenomenal, Pak. Dialah yang membawa berhala ke jazirah Arab. Dia pemuka pembesar pertama, pemimpin Mekah ketika itu dari suku Khuza'ah. Ini sejarah. Dia bawa berhala dari Syam, dia sembah di Ka'bah. Karena dia pemimpin besar, dia bisa merubah jazirah Arab yang tadinya beragama tauhid jadi beragama berhala. Jadi kepemimpinan ini sangat luar biasa pentingnya, Pak. Kepemimpinan. Kalau pemimpinnya ideologinya ideologi berhala, dia bisa menjadikan rakyatnya menjadi rakyat paganisme yang menyembah berhala. Dan itu terjadi di Mekah.
di tempat suci umat Islam, di tempat suci ya, di tempat yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, apalagi di Indonesia. Jadi Amr bin Luhai, ketika berhala ini sudah menjadi sesembahannya orang-orang Jazirah Arab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam melarang umatnya untuk datang ke Ka'bah. Kenapa dilarang? Karena di sana banyak berhala. Disitulah sejarahnya. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani tidak datang ke Ka'bah? Ya, karena Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa melarang umatnya untuk datang ke Ka'bah. Kenapa dilarang? Karena banyak berhala. Ya. Karena semua Nabi dan Rasul agamanya satu, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Itulah sejarahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ketika Fathu Mekah itu membersihkan kota Mekah, membersihkan Ka'bah, membersihkan kota Mekah, dan bahkan membersihkan Jazirah Arab dari berhala-berhala. Ya. Maka siapapun yang ingin ke Ka'bah, mau umatnya Nabi Musa, mau umatnya Nabi Isa, mau siapapun, kalau mau ke Ka'bah itu wajib ikut agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika megang-megang buku Taurat, pegang sama Umar bin Khattab, buka-buka gitu kan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah SAW, "Laukana Musa hayyan," kalau Nabi Musa hidup, kata Rasulullah, "la yasa'ahu ayyatabi'ani," dia pasti ikut aku. Ya. Jangankan orang Yahudi, Nabi Musa pun hidup sekarang, wajib ikut aku, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah Taurat. Dan Allah Subhanahu wa taala physically, ya, secara fisik menunjukkan kepada kita Taurat itu sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, yang semakin mengukuhkan kepada kita inna dina indallahil Islam. Ya. Agama yang paling diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan paling, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari syariat ini sebetulnya orang Yahudi, orang Nasrani, ya, mereka tahu betul tentang ini, tetapi banyak di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran karena kepentingan dunia mereka. Anak kandung yang sudah lama nanti-nantikan. Bapak-bapak lah kalau mimpi begitu Pak, kira-kira tenang nggak Pak? Jam 3, misalkan jam 1 mimpi sampai subuh nggak bisa tidur lagi. Wah, apa ini? Ya kan? Harus menyembelih anak kandungnya sendiri, subhanallah. Tapi karena sudah tahu itu adalah merupakan perintah Allah, disampaikan juga. Sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam perlu nggak menyampaikan kepada Nabi Ismail, Pak, kalau bapak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak bapak, dan bapak tahu itu perintah Allah, kira-kira bapak komunikasikan nggak dengan anak? Nggak sanggup Pak. Kalau dia mau anak kita Pak, kalau nggak mau dia repot kita. Iya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu anaknya punya kualitas luar biasa. Ya Abadin al-Matumar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada satajiduni insyaallah as-sabirin. Engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Bukan aku. Bapak Ibu kan udah tahu ya ceritanya itu anak sendiri, kita kan udah tahu ya kan. Orang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, mana tahu dia? Mana tahu dia ketika akan disembelih jangan diganti dari Ibrahim, mana tahu dia? Tahunya dia disembelih ini koyak, darah bercucuran, mati. Itu yang tahu dia. Tapi subhanallah, mereka jalani itu. Mereka asah pisaunya untuk menyembelih. Ada godaan setan? Kalau tak ada orang setan, tak ada Ibrahim. Itu dikekalkan Allah. Sampai hari ini peristiwa dikekalkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengambil pelajaran dari setiap manfaat dunia dan manfaat akhirat. Dapat itu gara-gara ibadah haji. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala membimbing bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dunia semua. Salat harus tutup aurat. Yang jual gelapung ngaku. Yang jual jilbab habis lah. Ya. Jadi Bapak ini mana pintunya? Allah bukan hanya sekedar bikin syariat, tapi sebetulnya ingin supaya kita
menggeluti syariat itu sehingga bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Ya kan? Kalau zakat gak usah cerita Bapak Ibu, banyak yang memanfaatkan zakat. Ya kan gitu ya, orang fakir, orang miskin dan sebagainya. Ya. Haji yang luar biasa. Jangan kan itu Bapak Ibu. Bulan Ramadan itu banyak mendapatkan manfaat. Ya, jual takjil, bikin kue, ya kan? Subhanallah. Ya, makan orang bulan puasa itu lebih banyak daripada makan orang di luar bulan puasa. Ya kan? Subhanallah. Karena yang dibeli itu yang lapar matanya, ya kan? Jadi Bapak Ibu rahmatullah wabarakatuh. Kemudian waliat kusmallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyebut nama Allah ya, pada hari-hari yang sudah ditentukan Allah, yang sudah diketahui. Ya. Itu hari tasyrik. Itu kita harus banyak berpikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak dapat manfaat. Bapak Ibu pergi haji lillah namanya. Segar, ya kan? Nikmat. Kalau nggak nikmat pergi haji mana mau Bapak Ibu kumpul di sini, betul nggak? Karena nikmat itu pergi haji asal nengok kawannya di sebelah, belum kita sekamar kan gitu kan? Berikan dulu kita sekamar, bikin raudhah rame-rame. Kita tenang, kenapa? Karena kita menikmati. Yes, lihat terus Allah di ayat ma'lumat. Kita sebut nama-nama Allah pada hari-hari tertentu. Nanti hari tasyrik Bapak Ibu. Oh ini hari ini saya sedang di Eropa. Pada 2018. Ya, ala razaqahum min bahimatil an'am. Semua pelosok negeri merasakan bagaimana nikmatnya daging hewan kurban itu. Dan makanan yang paling berprotein, paling bergizi. Ya. Kalau stunting itu Bapak Ibu, itu kalau negara untuk menyelesaikan masalah stunting, ya, anak-anak kurang gizi itu menggelontorkan dana sampai 6 miliar kan gitu kan? Itu untuk apa? Untuk itu loh. 10 miliar. Teman, kita umat Islam kalau dirupiahkan berapa triliun itu Bapak Ibu? Digelontorkan umat Islam oleh hewan-hewan kurban berapa triliun? Jadi Bapak Ibu dirahmatullah manfaatnya luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fakulu minha, itulah rahmatnya Allah. Ya. Enggak juga hewan kurban itu kita sembelih, tak boleh kita makan. Kan gitu kan? Ibaratnya kalau kita datang bertamu, misalnya ke tempat mertua lah misalkan, kita bawa kue bolu, kita makanlah bolu kita. Kita ada bawa ke tempat mertua, kita makan bolu itu. Mungkin mertua, kau yang bawa, kau yang makan. Kan gitu ya? Hah? Nah, kalau orang Jawa itu dibilang katanya. Jadi Bapak Ibu rahmatnya Allah tak pernah bilang kau yang sembelih kambing kau boleh makan. Enggak, bahkan disuruh Allah. Ada berkat makan itu. Dimakan kambing, dimakan lembut. Nanti apa semua? Kalau mau seperti jangan pilih-pilih, pahanya pula sama kita ya kan. Jadi Bapak Ibu rahmatnya Allah, kau perlu minha makan kata orang. Baik kan Allah. Ibu ya, kita sudah berkorban. Ya. Kemudian dagingnya dipersilahkan Allah lagi makan. Sebetulnya nggak dipersilahkan kita makan juga ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Karena kita tahu boleh dimakan. Tapi ada ayat, fakulu minha, silahkan boleh makan. Itulah rahmat dan rahimnya Allah. Ya. Saya Bapak Ibu kalau udah membahas tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu luar biasa Bapak Ibu. Contohnya tentang puasa. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan gitu ya. Kalau hamba-Ku bertanya tentangmu, maka jawablah Aku dekat. Sosok yang maha agung, maha berkuasa, maha segala, maha kaya. Kalau bahasa saya Bapak Ibu, kenapa merasa perlu mengatakan kepada hambanya Aku dekat? Kan gitu. Semestinya kita yang tak punya apa-apa yang mendekat sama yang kaya. Gak usah disuruh-suruh, kita yang mendekat sama yang kaya, kita mendekat sama yang berkuasa, kita yang mendekat sama yang punya. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya mengatakan, katakan aku dekat dengan Allah. Wah, luar biasa. Ya. Kalian sembelih itu kambing, unta, lembu, 40 minta silahkan makan. Itu sebagian daripada ini. Wa at'imul ba'is al-faqir, sebagiannya lagi jangan lupa orang miskin, orang fakir. Jangan sampai tidak terdata orang fakir. Jangan sampai ada orang fakir yang tidak terdata mendapatkan daging kurban. Jangan sampai. Karena Allah Subhanahu Wa Taala titipkan itu kepada mereka, ya, supaya mereka ta'riful qulub, ya,
kadal faqru ayakuna kufran. Banyak orang fakir nggak punya apa-apa bisa jadi kufur. Dengan kurban ini kita ingin ta'liful qulub. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bagi-bagi hewan kurban itu dikumpulkan dengan pengajian, kan gitu kan? Orang-orang fakir, mereka sibuk cari harta, mereka sibuk cari nafkah, tapi nggak dapat, nggak semudah dapatnya orang lain. Maharnya adalah sholawat Nabi. Jadi saya tanya, apakah sholawat Nabi itu sudah ada dibikin Allah sebelum Nabi Muhammad diciptakan? Setelah Nabi Ibrahim, dia tidak mewariskan agama Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim. Ada di Mekah itu ada beberapa tokoh fenomenal, ya orang-orang yang beragama tauhid, saya lupa, termasuk bisa ada Nufail atau ada beberapa orang Bapak Ibu dalam buku Asirah Nabawiyah yang tertulis di Syarah Rahimahullah. Ketika masalah belum jadi Nabi dan Rasul, ini ada 4 orang, mereka tak mau menyembah berhala. Ya. Mereka tahunya agama yang betul itu agama Nabi Ibrahim, tapi sholatnya macam mana nggak tahu. Ya. Syariatnya apa udah nggak tahu. Yang penting tahunya dia menyembah Allah saja satu-satunya, nggak menyembah berhala. Ya. Itu namanya agama tauhid tadi. Dan itulah sebetulnya syariat para Nabi dan Rasul, ya, seluruh Nabi dan Rasul. Jadi Bapak Ibu yang terang, ini intinya Bapak Ibu, ya, intinya bahwa semua Nabi dan Rasul itu ya diberikan kabar gembira tentang akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah mereka berselawat? Allahu a'lam. Ya. Apakah mereka berselawat? Saya belum mendapatkan dalil tentang itu. Tapi kalau memang ada dan dalilnya sahih, saya belum dapatkan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, apalagi tentang hadis ya, hadis tentang ini saya bukan menyalahkan Ustaz ya. Bisa jadi Ustaz tadi mendapatkan dalil yang sahih, tapi saya belum dapat ya, tentang mahar berselawat. Tentunya tidak mengurangi fadilah berselawat itu. Fadilah berselawat itu luar biasa. Tapi jangan sampai kita menyebutkan sebuah riwayat tentang satu peristiwa yang tidak ada berita atau kabar yang kuat, ya, yang kuat. Jadi bisa jatuhnya kita mengada-ada pula kan. Itu apa mungkin Ustaz? Cerita tentang penciptaan Nur Muhammad itu. Itu tentang itu juga perlu hadis-hadis sahih. Ya. Tapi memang para ustaz-ustaz kita yang menggeluti tasawuf, mereka yakin betul tentang hal itu. Nah, itu mereka lah yang mengamalkan dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau mereka benar, alhamdulillah insyaallah. Ya kalau mereka salah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu tentang mahar. Sebenarnya indikator seorang yang hajinya Haji ya. Yang paling penting itu adalah mendalami dengan seksama hukum-hukum menjalankan ibadah itu sendiri. Itu penting. Ya, apa yang harus kita lakukan di Arafah, apa yang harus kita lakukan di Muzdalifah, apa yang harus kita lakukan di Mina dan di Masjidil Haram, itu semua. Yang paling penting itu ilmu bagaimana cara menjalankannya. Tentu terkait dengan ilmu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak beragam pendapat, berbeda pendapat para ulama tentang masalah A, B, C dan lain sebagainya. Makanya itulah hikmah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah fihinal hajjah fala rafata wala fusuqa wala jidal. Hindari berdebat. Kalau udah sampai sana jangan berdebat. Maka ini pelajari, jalankan aja. Insyaallah Allah akan menerima hati. Karena kalau Bapak Ibu berdebat, akhirnya debat itulah yang membuat rusak ibadah haji. Makanya jalani dengan seksama, jalankan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu setelah mendalami hukum-hukum tentang haji atau tata cara melaksanakan ibadah haji, ya, dibaca juga sejarah masing-masing Masjidil Haram. Itu untuk membuat kita lebih khusyuk, ya kan? Lebih khusyuk. Kita sejarah Arafah, sejarah Muzdalifah, sejarah Mina, sejarah Masjidil Haram, ya. Kemudian sejarah Mekah, sejarah Jeddah, sejarah Madinah. Ya. Di mana kita bertempat, kalau ilmu kita tinggi tentang tempat tersebut, maka penghayatan kita jauh lebih baik daripada yang tidak memiliki ilmu. La yas'alul ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah sendiri bilang orang yang tahu itu beda sama orang yang enggak tahu, ya kan?
Dan orang yang tahu itu, yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda-tanda mabrur ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang membuat kita ragu-ragu. Contohnya apa? Ada yang bertanya dulu sama saya, Ustaz, dia udah buka ihram ini Pak, udah buka ihram dia, tapi itu mana dia? Ustaz, dari 7 jamroh itu ada satu yang aku sanksi kena apa enggak ada. Tapi udah buka ihram, gimana cara ngasih tahunya? Ya kan? Nah, saya khawatir ngomong gini ada Bapak Ibu yang ragu, jamroh kemarin. Udah lewat sampai sini lagi berarti. Iya. Aku pun ragu juga, gimana tuh Ustaz? Kan payah jawabnya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, di antara indikator itu kita yakin betul bahwa yang kita lakukan sesuai dengan rukun wajib, syaratnya semua terpenuhi. Itu tanda haji mabrur. Kemudian kalau setelah haji, dia makin soleha, makin soleh dan soleha. Ya, manusia ini kan Bapak Ibu ada apa namanya naik turun ya, naik turun. Ya. Tapi yang paling hebat itu ketika turun dia cepat sadar dan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai saya menjelaskan, oh kalau ini hajinya mabrur dia makin soleh, nanti melihat orang sudah haji kemudian menurut dia tidak soleh, ini hajinya nggak mabrur, kan gawat Pak. Ya. Jadi begaduh jadinya kan. Nah, nggak ditengoknya dirinya sendiri, tengoknya orang. Ini yang payah, makanya hati-hati juga kalau cakap ini kan. Jadi bisa jadi naik turun. Tentunya walaupun sudah haji tetap tawasau bil haqqi, tawasau bis-sabr. Ini forum inilah di antara upaya kita ya, supaya kita kepingin semua kita hanya mabrur insyaallah. Amin. Ayam tangkap. Sawadikap. Iya. Awas habis. Jika ada kurang garam atau kurang manis, mohon kiranya dimaafkan ya. Juli itu adalah Ibu Haja Tumiati. Ya. Kemudian bulan Agustus, insya Allah ahli baiknya adalah Bang Haji Okarido, Haja Popi. September, bukan Desember. September 9 September. Tadi bilang apa? November itu bulan 9. Oh bukan. Tak pernah bersuasa, cukup sudah tanahmu setia. Tapi sayang
Enggak Pak Haji. Ya, sekali